Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat pagi guys, dimanapun Anda nonton channel saya ini guys, dalam keadaan apapun ya, dalam kondisi apapun ya, sedang menikmati hari tema kali ini ya. Jadi hari ini benar-benar sedang tak nikmati banget, karena hari ini hujan sejak tadi malam guys. Bahkan saya lihat, karena tadi pagi saya ngantar anak sekolah, itu sawah-sawah udah pada airnya naik hampir full ya. Ini kejadian di tempat saya itu akan banjir apabila apabila terus-terusan hujan kayak gini. Karena tempat saya itu langganan banjir lingkungannya ya. Jadi banjirnya itu bukan dari mana-mana, dari air sungai yang meluap. Jadi bukan dari gunung banjir bandang, banjirnya dari air sungainya yang meluap dan jebol ya. Hari ini hujan masih sampai jam 11 siang ini, kali ini sedang menikmati alam ini. Gila-gilaan ya, sungguh sangat indah Suseki Kebumen ya. Yang Anda lihat ini adalah sebuah viewing ya, landscape, pemandangan sebuah landscape, dimana semua hasil pemandangan atau potret dari alam itu ada di sini guys. Ini namanya kotak ini namanya Suiban ya. Dalam dunia persusekian namanya Suiban. Artinya apa? Pokoknya saya tiru-tiru aja di Suseki namanya Suiban gitu ya. Ya, kalau yang tatakan itu namanya Daisa. Seperti itu. Penggambaran sebuah viewing alam ini sungguh sangat indah ya. Apalagi kita nih tak zoom ya. Ini zoom 2 kali. Ini Anda bisa melihat, ini penggambaran sebuah danau guys ya. Nanti bisa ditaruh air susu biar, kenapa kadang kalau ditaruh air warnanya kok air susu, biar kontras guys. Penggambaran sebuah danau, nggak ditaruh apapun juga oke guys. Ini berasal dari Batu Rijang. Ini penggambaran dari viewing pemandangan jauh ya. Yang Anda lihat warna putih-putih ini dengan lekukan-lekukan dan ada ceruk di sini, ini merupakan penggambaran dari sebuah sungai guys. Itu penggambaran yang sangat nyata dari sebuah sungai. Sungai ini berasal dari tempat yang tinggi, yaitu sebuah perbukitan hutan di sini. Ini ada hutan juga, bukit-bukit juga, ya. Dan ini turun ke danau. Ini danaunya, ya. Dan ini penggambaran dari sebuah laut kalau sini, guys. Nah, ini lautnya, ya. Oke, lebar Suseki kurang lebih antara 35 sampai 40 cm. Karena hanya pakai kilanan, satu kilan saya itu 23, ketambahan 12. Ya, kira kisaran 37-an cm ya. Nah, ini penggambarannya indah banget kan. Jadi penggambaran ini belum tak bersihkan ya, masih kotor ya. Belum tak bersihkan. Ini penggambaran ini seperti penggambaran sebuah hutan, tebing, dan satu lagi sungai. Ini lengkap guys di sini guys. Ya. Tebing tinggi di sini ya. Hutan bukan tebing ya. Hutan pegunungan ya. Pegunungan itu ya tidak tinggi banget, tapi ya dataran tinggi dengan penuh hutan, mengalirkan sungai besar. Nah, di sini dataran tinggi, ada yang gundul beberapa, mengalirkan sungai kecil-kecil ya. Nah, kita bisa melihat ini dengan seksama, dan ini memang layak untuk dinikmati guys. Nah, ada sungai langsung ke laut guys ya. Indah sekali. Ini tak ajarin cara menikmati Suseki. Karena seni Suseki itu sendiri seni yang sangat tinggi, saya bilang seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini penggambaran dari sebuah, ini ibarat kata ini apa ya? Pulau ya. Jadi ini berdiri sendiri dalam sebuah cerita. Ini penggambaran tebing terjal. Memang ada ceritanya, kalau tebing terjal yang namanya tebing itu ya tidak harus landai. Jadi ada yang terjal, membentuk lubang dan sebagainya. Ini penggambaran tebing terjal dengan hutan di atasnya. Ya, sebelah sini ya. Ya. Ini tebing terjal ini. Ini penggambaran pulau ya, pulau. Ya. Dan ini ada sistem pasang surut. Ini kondisi surut. Rata-rata seperti itu penggambaran sebuah sistem pasang surut. Nah, ini. Ya. Suseki itu seni yang sangat tinggi yang perlu belajar untuk bisa menikmatinya. Saya suka batu sejak kecil. Tahu Suseki juga sejak mulai remaja dan dewasa lah. Udah mulai dewasa udah tahu yang namanya Suseki. Hanya sekilas tahu guys.
Bahkan Anda mungkin pencinta batu akik, pecinta batu itu ya tahu yang namanya Suseki. Tapi ada tapinya guys, ya ada tapinya. Anda itu pasti kadang bingung ya, cara menikmatinya sebuah Suseki. Nah, untuk menikmati sebuah Suseki itu butuh belajar bahwa seni ini ternyata tinggi banget. Bahkan saya baru bisa menikmati sebuah Suseki dan paham apa itu Suseki yang diminati, Suseki yang berkelas, dan apa itu Suseki yang ibarat kata semua orang Suseki itu tahu, bisa menikmatinya itu dalam 1 tahun terakhir ini guys, baru guys. Jadi tahu Suseki udah lama. Taunya dulu ya Suseki itu ya penggambaran batu yang membentuk sebuah penggambaran alam dan penggambaran sebuah tokoh, hewan, dan sebagainya. Tapi bukan itu ternyata. Suseki itu seni batu alam, jadi penjabaran yang normal dan ringan ya. Seni batu alam di mana dia menggambarkan suatu alam itu sendiri, dan dalam seni batu alam itu terdiri banyak sekali karakter dari sebuah batu. Jadi Suiseki itu berasal dari bahasa Jepang, yaitu antara batu dan air, yaitu Suiseki. Jadi itu artinya batu dan air, batu yang terproses oleh air. Dan dalam perkembangannya Suseki itu sendiri banyak sekali jenisnya, dan prosesnya itu tetap ada kata-kata proses di air, ya seperti itu. Ini batu rijang guys. Dan ini udah booming di Jepang. Orang-orang Jepang itu pada suka. Dan dulu udah pernah ekspor, saya udah beberapa cerita. Dan dulu ada bosnya, dan sekarang udah ya pada umur ya, udah pada meninggal dunia. Jadi kejayaan mereka itu ya kita masih kecil, mereka udah pada jaya guys. Jadi ini udah diakui lebih dahulu. Ini batu rijang ya. Bahkan kita kalau bisa melihat akun-akun orang Jepang ya, itu Suseki dari Rijang Kebumen itu dihargai banget ya. Caranya ditempatkan di posisi atas penggemar Suseki. Nah, untuk saat ini Rijang Kebumen aja ini harus melalui proses guys. Proses apa itu? Proses diakui kembali. Karena belum semua orang tahu ternyata, walaupun dulu udah ekspor ke Jepang, itu orang Indonesia belum semua tahu bahwa batu Rijang itu ternyata seindah ini, layak dijadikan batu Suseki. Dan belum semua orang tahu batu Rijang itu adalah batuan yang keras ya, karena Rijang ada sendiri, ada Rijang bagian yang lunak guys. Seperti itu bunyinya ya. Oke, kita perdekat lagi. Nah, ini cerita di kala hujan ya. Bisa sangat seindah ini guys ya. Ini buatan alam yang tidak dicampur tangan manusia. Bahkan patahan-patahan seperti ini ditemukan ketika sudah di alam. Ini patahan yang udah agak lama, tapi belum bertahun-tahun mungkin ya di alam karena terbentur sesuatu. Kalau yang ini benar-benar patahan-patahan udah lama sekali sehingga membentuk sebuah aliran air. Ini yang namanya serat air. Ya. Serat air ini. Nah, ini. Itulah Suseki, guys. Cara menikmati Suseki yang paling mudah satu ya. Itu Anda harus berperspektif itu seperti ini. Menikmati keindahan alam, ya. Jadi Suseki yang paling mudah dinikmati adalah Suseki viewing, pemandangan landscape ya. Pemandangan alam, pemandangan ya keadaan anatomi pulau, gunung, itu paling mudah dinikmati ketika Anda melubah kayak gini, bentukan kayak gini landscape viewing pemandangan ya. Itu Anda seakan-akan masuk atau Anda menjadi orang yang sangat besar melihat suatu benda yang kecil. Itu nikmatnya di situ. Nah, dalam kenikmatan itu ada banyak sekali karakter batu. Nah, kenapa batu makin dicari yang makin hitam, makin gelap, itu makin makin dalam penilaian sebuah kontes itu makin gelap, makin batu itu karena ibarat kata itu ketika ditaruh di display, makin gelap batu, makin bisa kontras dengan lingkungan. Ya, contoh, Anda itu seakan-akan memandang sebuah pegunungan. Nah, dari jarak jauh, apa yang Anda lihat warna gunung? Pastilah gelap. Tidak, mungkin gunung itu warnanya kuning emas menyala itu. Pastilah warnanya rata-rata gelap ya. Kalau enggak kontras, kalau gunung salju ya
hitam terus ada saljunya putih, itu penggambaran gunung kelihatan dari jarak jauh. Terus biru kehijauan atau biru pantulan langit dengan warna gelap seperti siluet saja kayak gitu kan ya. Nah ini tak turunkan dulu, tak pamerkan yang lain dong. Ngobrol mah ini belum tak bersihkan, tatakannya juga belum dicat. Ini penggambaran sebuah, kalau ini tebing-tebing tinggi gunung yang bertebing-tebing ya. Nah ini jenisnya beda lagi, Palumbino. Nah, dalam Suseki itu ada figur, ini masih kotor ya, karena tak taruh di dekat ini kecipratan air hujan. Ada landscape ya, ada gunung tunggal, ada landscape jauh, landscape rendah, landscape pemandangan dekat, pemandangan jauh ya. Ini dari batu Palumbino, ini kotor guys. Nah kena cipratan air hujan bersama debunya ya, jadi kayak gini. Wih, jadi memang sangat tinggi guys. Saya sendiri yang pemain batu sudah sejak lama, untuk bisa menikmati Suseki itu, tahu Suseki itu bisa menikmati itu harus belajar mendalami dulu ya. Jadi orang Suseki biasanya suka batu poles, batu biseki. Tapi orang biseki, orang pecinta batu poles itu rata-rata belum tentu bisa mencintai Suseki atau belum tentu bisa membaca Suseki. Itu sengi yang saya sebut itu senginya tinggi sekali ya. Jadi harus melalui proses lagi ya. Jarang sekali orang suka Suseki itu ijik-ijik langsung suka Suseki. Pasti berasal dari suka bonsai ya, dari suka batuan dulu ya. Jarang sekali langsung suka Suseki, kecuali lingkungannya memang mendukung. Orangnya rata-rata hanya Suseki itu di Cina. Rata-rata di China itu tiap rumah katanya ya, itu ada Susekinya. Tiap anggota keluarga itu memiliki Suseki masing-masing dan ditaruh di depan rumah. Ada ceritanya kayak gitu, entah benar atau enggak ya. Karena yang cerita ini adalah orang yang ekspor Suseki, tapi Suseki itu di China masuk, kalau di sini belum masuk. Itu berbentuk batu karang yang kecil, karang batu ya, bukan karang laut ya, yang udah ada di gunung, tapi udah menjadi bongkahan tunggal dan bobot maksimal 50 kg dan tidak ada tompal. Itu di sana dijadikan Suseki juga guys. Entah, nggak tahu ya. Itu teman saya ada yang bagian ekspor kayak gitu, udah lama sampai sekarang. Ya, oke lanjut. Nih, ini penggambaran sebuah tebing pegunungan. Jadi ada tebing terjal, tebing laut, tebing gunung, tebing pegunungan karena membentuk sebuah gundukan-gundukan lain seperti pegunungan, tapi dia terjal di sebelah sini, jadi membentuk sebuah tebing pegunungan. Anatominya ya, ini cantik ya guys, kecil, ukurannya paling antara ya 15-17 cm, tingginya ya kurang lebih antara 15 cm ya, tapi indah, ditaruh di tempat minimalis ya, seperti itu. Jadi memang ini cerita ngobrol panjang ya guys, semoga bermanfaat. Keluarin lagi, ini swibannya sengaja buat display, buat mengajarkan untuk mencintai atau mendisplay bahwa batu ini kira-kira seperti ini tatakannya loh, mana yang bagian depan, belakang. Ini juga dari Palumbino, batunya masih setengah bersih. Di sini penggambaran tebing guys, tebing terjal. Kalau ini tebing terjal, biasanya yang ada tebing kayak gini itu di daerah-daerah yang gurun, tapi ini penggambarannya ketika hujan ya, walaupun di gurun itu ada airnya juga di sini. Nah, coba tak besarkan. Nah, ini penggambaran air terjun di sini, guys. Jadi ini posisi hujan ya, penggambarannya seperti itu, ada air terjunnya. Ya, cantik sekali. Nah, ini tampak depan. Ini tampak belakang di sini. Jadi ada tampak depan yang harus menjadi muka dari suatu batu itu sendiri, dan tampak belakang yang akan menjadi back dari batu itu sendiri. Ya. Ya orang kan dari belakang sama dari depan kan berbeda. Ya batu ya sama aja. Ya. Orang dari depan punya muka, punya mata, punya pipi, punya telinga, ya. Dari belakang hanya punya rambut dan telinga, juga telinganya nggak menghadap ke depan, ke belakang. Itu sama saja. Penggambarannya itu ya sama saja. Oke, lanjut.
Ada satu jenis suseki lagi, tapi harusnya keluarnya nggak sekarang ya. Tapi nggak apa-apa sih. Ini penggambaran tebing terjal tinggi, ya. Ini juga nanti dulu tak tata dulu. Ini harusnya tidak menggunakan daisha karena ini tidak berdiri langsung berdiri ya. Ini susah didirikan karena ada pentil ini nih, centol-centol ini. Ini dari alamnya kayak gitu ya, paling kita yang ikuti pakai daisha bukan Swiban ya. Ini nggak bisa berdiri loh guys. Aduh, gawat ini. Ini hitam ya. Ngok. Nah, kita bisa putar. Nah ini harusnya berdiri kayak gini harusnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya, oke. Ini nggak bisa buat display langsung sih ini. Ada lagi, ini baru dapat. Kalau batu kayak gini di Vietnam ya pada seneng loh. Dan batu sana model batu kayak gini keren-keren Vietnam ya. Vietnam yang suka-suka model ini masuknya apa ya, pictorial, batuan-batuan gambar. Kita zoom dulu. Pictorial. Nah, coba kita cek. Nah, ini belum dicuci loh guys, sudah membentuk sebuah guratan seperti ini. Nah, ini kurang berdiri posisinya. Nah, ya. Aduh, ini menceng gimana ini. Nah, seperti ini guys. Itu kalau di Vietnam batunya ini hitam, terus garisnya kuning loh, bisa kayak emas kayak gitu. Ya, ini batu pictorial ini menggambarkan sebuah gunung tunggal dengan beberapa semrawut carut-marutnya alam. Ya, ini gambar gunung tunggal. Seperti itu guys. Seni suseki, seni yang terbilang tinggi. Ibarat kata pelukis kalau udah seninya tinggi juga kadang ngelukis abstrak aja bisa laku mahal. Tapi tidak semua orang bisa tahu apa yang dimaksud dalam lukisan itu. Hanya orang-orang yang berseni tinggi yang paham tentang cerita yang ada di dalamnya. Begitu pula dengan suseki. Dan sangat disayangkan apabila alam kita Indonesia itu penghasil suseki terbaik di dunia, salah satunya itu tidak dieksplor guys. Karena anak cucu kita tahu tentang budaya kita, tahu tentang kekayaan alam kita itu dari siapa, mereka tidak isi-isi tahu, pasti tahu dari atasannya atau dari pendahulunya. Jadi ada baiknya dieksplor mulai dari sekarang, kita munculkan ke dunia bahwa suseki itu bukan hanya sekedar seni Jepang saja, tapi udah mendunia sampai Afrika, Eropa, sampai Amerika, Asia udah pasti ya. Dan itu merupakan produk Indonesia yang mampu menjadi produk dunia ya, menjadi komoditas yang diterima di dunia. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja, salah kata, salah perbuatan, perilaku. Semoga sahabat MG selalu dilimpahkan rezeki dan keberkahan, dan kita menikmati hari ini bersama-sama. Sayonara, sayonara. Woyo woyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap, cus. Udan toge. Ini udah mulai gerimis.